Kenyataan itu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sekarang kita akan membaca Yasin dengan niat pahalanya untuk para pejuang madrasah-madrasah Islam yang telah wafat, terutama madrasah Islam di bawah Yayasan Darul Amanah dan Pondok Pesantren Darul Amanah. Terutama pendiri Pondok Pesantren Darul Amanah Haji Layo Boene dan Ibunda Faude Olu. Ya, jadi kita berdoa semoga mereka semua para pendiri termasuk almarhum Pak Basnan. Ya. Nah, itu kita doakan semua yang telah wafat yang pernah terlibat dalam perjuangan pembangunan madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Aliyah dan pondok pesantren di bawah Yayasan Darul Amanah. Ya, karena perjuangan mereka dulu itu berat sekali. Belum juga karena pada masa itu ya banyak hal-hal yang belum diketahui dan diperjuangkan sampai bisa, dan hari ini kita melihat ada Sanawiyah negeri, ada Aliyah negeri, ada Ibtidaiyah, ada pondok pesantren. Itu perjuangan mereka-mereka yang kasihan sekolahnya pas-pasan pada masa itu. Jadi kita doakan mereka semua mendapatkan tempat yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, siapapun yang pernah melibatkan diri dalam perjuangan pembangunan madrasah-madrasah Islam khususnya di Kecamatan Talebo Barat Laut dan umumnya di seluruh dunia ini. Oke, kita mulai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إلا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم
مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن Bismillahirrahmanirrahim. 1 September 2025 kita akan mengadakan perjalanan dari depan Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu menuju ke Desa Bobong, ibu kota Kecamatan Taliabu Barat Laut. Ibu kota Kecamatan Taliabu Barat. Dari Kecamatan Taliabu Barat Laut menuju Kecamatan Taliabu Barat. Ini adalah penampakan dari wajah Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu. Ini suasana Madrasah Alia Negeri Pulau Taliabu. Oke, ikuti perjalanan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Inilah Madrasah Alia Negeri satu-satunya di Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Sekarang kita akan menjalani perjalanan ini menuju ke ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu yang bernama Desa Bobong. Sejauh kurang lebih 26 km. Jadi inilah wujud jalan antar kecamatan yang melintasi depan Madrasah Alia Negeri. Ini jalan swadaya dengan lebar kurang lebih cuma 2 meter saja ini, atau 2,5 meter ini. Cuma pernah di rehab oleh dana desa mungkin sedikit. Andai kata tidak ada jalan ini, jalan swadaya ini, kemungkinan untuk jalan poros 2 desa ini, Gele Salati atau Gele Onemai Salati ini, tidak ada sama sekali. Karena jalan raya yang harusnya pemerintah bangun di atas sana itu, di belakang Alia tadi, tidak pernah diaspal itu. Tidak pernah diaspal. Selama 5 kali pemilihan bupati. Saat ini Indonesia menghadapi krisis besar ini, di mana semua daerah dipaksa untuk meningkatkan pajak. Pelakunya pemerintah. Pemerintah, tapi DPRD dan DPR RI diam. Itulah memicu kerusuhan di mana-mana, demonstrasi besar-besaran di mana-mana. Bukan Jokowi atau antek-antek Jokowi, tidak ada hubungannya. Tidak ada. Ini kesalahan pemerintah sekarang. Ya, oke. Masalahnya di situ.
Ya, memang utang negara yang membengkak ini memang dari zaman Jokowi. Iya, itu juga betul itu. Utang mencapai ribuan triliun ini. Nah, seperti itu. Tapi utang negara ribuan triliun juga itu bukan cuma sekedar dari Jokowi, dari pemerintah sebelumnya, bahkan dari zaman Soeharto. Utang negara memang sudah meningkat, padahal Indonesia ini negara tambang, negara penghasil sumber daya alam terbesar di dunia. Segala jenis cadangan mineral di Indonesia ada. Dan semua terbesar. Emas terbesar di dunia, Indonesia. Nikel terbesar di dunia, Indonesia. Ya, kemudian pertanian, sawit terbesar di dunia, Indonesia. Kaya dengan kekayaan alamnya. Kaya sekali, alamnya kaya raya. Akan tetapi masyarakatnya miskin, seperti ayam yang mati di lumbung padi. Kita lihat proyeknya banyak mangkrak macam ini. Mirip dengan di negara apa yang tambang emas tapi dikelola oleh pejabatnya. Ya, boleh jadi Afrika. Afrika itu negara kaya semua, Iya. kaya sumber daya alam, tapi pejabatnya korup. Pejabatnya korup. Nah, dan kita minta maaf ya, kepada segenap saudara kita sesama Muslim. Rata-rata negara korup ini Muslim. Rata-rata Muslim. Itu perlu dipahami itu. Negara-negara yang menjadi sarang koruptor ini, umumnya itu rata-rata Muslim. Jadi kita minta maaf. Disitulah kita mesti mengevaluasi agama kita. Kenapa agama kita begitu? Kalau Mirip sama pernyataan ini siapa namanya, tokoh Indonesia juga yang bilang Indonesia itu biar Tuhan saja tidak ditakuti. Oh, Said Salim. Oh, iya. Salim Said. Semeninggal dia. Oh, Meninggal 2024 kalau dia nggak salah. menyebutkan perbedaan dengan negara lain kan. Iya. Jepang takut sama itu Hiroshima. Nah, Negara ini takut sama ini. Sedangkan Indonesia Nah. Tuhan saja tidak ditakuti. nah, dia bilang Singapura maju karena dia takut dengan negara-negara Asia lainnya, karena dia kecil. Nah, Israel maju karena dia di tengah lautan bangsa Arab. Ya, jadi harus memperkuat diri. Nah, tapi Israel itu antek-anteknya Amerika itu. Bukan karena takut dengan bangsa Arab. Justru yang mau ambil itu negara Arab untuk dia. Nah, salah Salim Said memberikan analogi tentang Israel itu keliru. Israel itu penjajah. Nah, terus negara-negara kecil lainnya, Taiwan misalnya, dia takut sama Cina dan lain sebagainya. Ya, banyak negara kecil maju di dunia ini karena adanya ketakutan. Takut miskin, takut dijajah oleh yang lain. Kalau Indonesia hancur justru karena tidak takut sama siapa-siapa, dan dia takuti termasuk Tuhan. Makanya dia hancur. Betul juga, rata-rata negara apa korup itu kan pejabatnya orang-orang Muslim kebanyakan. Iya. Afrika itu mayoritas Muslim yang berantakan itu. Nah, lihat negara-negara Muslim berantakan, termasuk Suriah, Muslim, Libya, hancur. Padahal di zaman Muammar Gaddafi itu masyarakatnya dapat jatah apartemen gratis, sekolah gratis dari SD sampai doktor. Lalu setelah doktor langsung dikasih pekerjaan dan digaji, tidak pakai tes. Muammar Gaddafi itu. Nah, kemudian dia hidup sederhana. Banyakkan dia hidup di tenda daripada hidup tinggal di istana. Itu Muammar Gaddafi. Karena masyarakatnya diprovokasi, lalu dia difitnah macam-macam, masyarakatnya demo dia dan menggunakan senjata, didanai oleh NATO. NATO masuk untuk mendanai demonstrasi itu, dan demonstran dikasih senjata. Muammar Gaddafi dibunuh. Nah, ternyata kesalahan Muammar Gaddafi karena tidak mau tunduk pada penjajah Amerika. Tidak mau negaranya dikelola oleh Amerika. Tidak mau minyaknya diambil oleh Amerika, dan dia tidak mau menggunakan dolar sebagai alat transaksi minyak dunia. Dia dibunuh dan dizalimi karena tidak mau tunduk pada penjajah.
Itu Muammar Gaddafi punya kesalahan. Seperti itu. Macam-macam desakan Amerika, surat desakan Amerika itu dia raba-raba depan markas PBB. Muammar Gaddafi. Nah, itu dia dihabisi karena itu. Jadi yang merusak ini negara-negara di dunia ini adanya manusia-manusia yang mulai diprovokasi, bisa dibayar, dan manusia-manusia yang tunduk pada antek-antek Zionis, antek-antek penjajah, antek-anteknya CIA, antek-anteknya Mossad, begitu. Dan juga kita harus sadari, kita minta maaf sama teman-teman ini, umat Islam itu tidak ada konsep kepemimpinan, tidak ada. Yang ada itu hanya konsep imam sholat Jumat. Itu Profesor Dr. Said Agil Siraj yang bilang ini, bukan saya. Nanti dicek di NU Channel. Itu hari dia punya video, saya simpan. Itu pernah turun kemarin beliau itu. Di mana? Di Yayen. Ternate? Iya, Ternate. Iya kak. Kiai Haji Agil Siraj. Agil Siraj. Kita PBNU 2 periode Iya, itu. iya. Itu pernah turun kemarin di Yayen. Profesor Doktor itu. Nah, jadi itu persoalannya. Di dalam sejarah umat Islam dari dulu hingga kini, mazhab yang punya konsep kepemimpinan cuma 2. Satu Mu'tazilah, dan dia sudah punah. Mu'tazilah itu punah. Dibasmi dia, kasihan. Dibasmi. Mu'tazilah itu dibantai. Kalau tidak mau ikut, dibantai. Kalau tidak mau merubah dia punya mazhab. Jadi kebebasan berpikir di zaman dulu itu dihadapi dengan senjata. Nah, orang berpendapat dibungkam. Nah, jadi Mu'tazilah itu lenyap karena pembantaian. Tidak tahu, lupa saya di zaman Khalifah yang jelas Bani Abbasiyah itu. Nah, jadi Mu'tazilah salah satu mazhab Islam yang memiliki konsep kepemimpinan, konsep pemerintahan. Nah, yang kedua Syiah. Syiah sampai hari ini dia punya konsep pemerintahan. Makanya hanya Syiah Iran yang berani melawan Zionis. Hanya Syiah Iran yang mampu hidup di tengah embargo seluruh dunia. Nah, negara-negara Muslim yang menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini dia merasa dialah yang paling benar dan penghuni surga. Yang lain salah semua katanya begitu. Dia yang paling benar katanya. Itu rata-rata tidak punya konsep pemerintahan, makanya negaranya rata-rata sekuler. Dia menganut sistem pemerintahan gaya barat semua. Akhirnya apa? Disetir oleh Amerika karena metode pemerintahnya itu merujuk ke Amerika dan negara-negara barat. Kalau dia kerajaan merujuk kepada Inggris. Negara-negara Arab yang kaya-kaya seperti Qatar, Uni Emirat, Saudi Arabia, Bahrain, itu negara buatan Inggris semua. Itu buatan Inggris semua itu. Dan semua negara-negara kaya Arab itu di bawah kendalinya Inggris dan Amerika. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Mereka tidak akan berani melawan kebijakan pemerintah Amerika dan Inggris. Tidak akan berani. Negara-negara Arab yang kerajaan yang kaya-kaya itu. Jadi mereka itu sama halnya provinsinya Inggris atau provinsinya Amerika atau negara bagian dari Amerika. Nah, itu yang perlu kita pahami. Negara-negara yang sifatnya non-blok, ya, jadi non-blok itu bukan cuma Indonesia. Semua negara Muslim yang miskin dan kacau-kacau itu non-blok semua itu. Cuma don tidak bilang non-blok, tapi politiknya itu bebas, tidak berpihak kepada Amerika, tidak berpihak kepada yang kontra Amerika. Kan dunia ini kan 2 kelompok. Pro Amerika, pro kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika, Inggris dan NATO-nya, dan pro komunisme yaitu Cina, Rusia dan lain-lain, ya kan? Indonesia menganut tidak pro kedua-duanya dan memanfaatkan kedua-duanya untuk investasi di Indonesia, kan? Hal yang sama dilakukan oleh negara-negara seperti
Libya, seperti Mesir, seperti mungkin Suriah, seperti Irak, seperti semua negara di dunia yang kacau-kacau itu, kasihan. Nah, itu jadi penyebab kekacauan itu karena itu. Satu, tidak punya konsep pemerintahan yang jelas. Kedua, tunduk pada penjajah ngatur. Nah, walaupun dia kaya misalnya seperti Saudi, Qatar, Bahrain, Uni Emirat, tapi dalam genggaman negara-negara penjajah. Jadi apa yang dilakukan oleh penjajah, oke. Nah, sekarang misalnya negara-negara Arab yang saya sebut berapa kerajaan tadi itu. Nah, itu dulu kan mereka banyak mengharamkan ini, mengharamkan itu karena cadangan minyak masih banyak. Iya kan? Sekarang dengan cadangan minyak mulai menipis, sudah mulai dia bikin tempat pelacuran, tempat hiburan malam, ya. Arab sekarang. Iya, di pantai-pantai wisata pakai bikini. Nah, kemudian pakai konser-konser musik. Maulid Nabi dilarang. Tapi di bulan Maulid mereka adakan konser. Bisa. Tidak bid'ah itu. Nah, Maulid Nabi bid'ah, tapi konser musik tidak bid'ah. Begitu. Itu yang terjadi. Permisi, Pak. Ada orang bilang bid'ah dalam ibadah tidak boleh. Iya, Maulid Nabi itu bukan ibadah, tapi pendidikan sejarah. Mengenang perjuangan kita punya pahlawan, kita punya Nabi. Bukan ibadah memang dia. Dia upacara penghormatan, pendidikan sejarah kepada generasi sepanjang zaman yang dilakukan secara rutin tiap tahun. Nah, seperti itu. Tapi ya, begitu sudah. Kita akan menyelami. Ya. Ya, ini sudah 5 periode. Ini sudah begini-begini. Orang selalu mengatakan bahwa kita baru 3 periode. Iya, itu setelah Taliabu jadi kabupaten, memang betul sudah 3 periode ini, sedang masuk periode ketiga. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, saat jadi Kepulauan Sula, di mana bupatinya adalah Ahmad Hidayat Mus. Ahmad Hidayat Mus itu dimenangkan oleh orang Taliabu, dan dia asli Taliabu, putra Taliabu. Ya, Mama Wakatobi, bapaknya Cina, kelahiran Taliabu. Bukan pribumi Taliabu dia, cuma neneknya ada campuran pribumi Taliabu mungkin. Ya. Pribumi Taliabu itu adalah orang berKTP Taliabu. Bukan soal duluan dan tidak. Manusia semua dari Adam. Bukan dari tanah. Ya, artinya dari tanah juga, bukan dari tanah Taliabu maksudnya, dari tanah di sana di Timur Tengah sana semua. Nabi Adam. Tidak boleh ada klaim bahwa saya pribumi, saya pendatang, ini pribumi, itu pendatang. Enggak. Pribumi itu adalah mereka yang berKTP Taliabu. Termasuk saya ini, lahir dan besar di Taliabu. Nah, orang juga semua lahir dan besar di Taliabu. Orang pribumi Taliabu karena lahir di Taliabu, makan dengan hasil tanah Taliabu. Tapi orang dilahirkan oleh manusia. Nah, semua manusia dari Adam. Adamlah yang dari tanah sana, jauh di Timur Tengah sana. Masya Allah. Lihat orang pejalan ke sini, berkolam-kolam ini. Ini jalan ini sangat penting. Oh iya. Iya. Supaya masyarakat tidak bergantungan pada pejabat di sini tuh. Iya. Supaya mereka mandiri dengan ekonominya. Salah satu caranya untuk berdagang. Iya. Transportasi jalan ini mendukung sekali untuk perdagangan di Taliabu. Di seluruh dunia ini, mereka membangun ekonomi bangsanya dengan cara membangun infrastruktur jalan, jembatan yang layak dilalui oleh manusia. Dilalui oleh seluruh jenis kendaraan. Tidak ada konsep ekonomi tanpa infrastruktur jalan. Tidak ada. Tidak ada. Kita mau bangun ekonomi masyarakat, ekonomi bangsa, harus dimulai dengan membangun infrastruktur. Bagaimana seorang petani berkebun, menghasilkan hasil pertanian, lalu mau dipasarkan di mana? Kan harus dipasarkan di manusia. Manusia yang misalnya mau beli sayur itu akan mudah dia beli sayur kalau sayurnya diantar ke rumah-rumahnya.
Nah, cara antarnya bagaimana? Pakai motor, bawa dari rumah-rumah, atau pakai mobil, bawa di kampung-kampung keliling. Nelayan, ambil hasil lautnya. Dia ambil ikan bertonton dari lautan. Nah, sekarang dia mau jual sama siapa? Mau jual di satu desa? Tidak bisa. Mau busit ikan. Caranya bagaimana? Mau di mobil pick up, bawa keliling di desa-desa Rom Pulau Taliabu. Maka ikan itu tadi berubah jadi uang. Dia pergi bawa ikan, dia pulang bawa uang. Nah, di tengah jalan, di perjalanan pulang, dia lihat ada mangga. Dia beli mangga, baru dia pergi jual lagi. Uang berputar dan menghasilkan keuntungan yang besar. Itulah ekonomi. Ya, semua negara begitu di dunia ini. Semua pemerintahan begitu. Ya. Kenapa Taliabu tidak lakukan? Saya tidak tahu kenapa. Yang jelas, membangun jalan ini tidak mesti menggunakan anggaran daerah. Ini hanya butuh kertas beberapa lembar dikirim ke provinsi. Karena ada bagian provinsi di jalan yang harus kita berikan. Ini sampai hari ini 1 meter jalan provinsi tidak ada. Ini semua jalan kabupaten ini. Nah, tapi jalan kabupaten ini dibangun oleh provinsi ini. Waktu masih berstatus non-status. Nah, setelah provinsi kerjakan baru sepato, dia robah menjadi jalan kabupaten. Akhirnya 2 periode Alien Mus, provinsi tidak bisa kerja. Karena jalan yang tadinya non-status dirubah menjadi jalan kabupaten. Nah, itu keberaniannya AGK periode pertama itu dia bangun tanpa status. Nah, karena ada visi misinya mau bangun jalan di Taliabu, permintaan dia punya pendukung itu. Alien Mus yang robah. Ada surat putusannya itu. Tersebar di WA Group itu. Nah, kemudian tidak juga menyerahkan ke jalan nasional, padahal Taliabu daerah tambang. Tambang itu dia punya potensi masuk di pusat. Apalagi Taliabu hari ini kapasitas produksinya mencapai 4 juta ton per tahun. Menurut laporan dari tim Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional pada 1 Mei 2025 di kantor Bupati Bobong. Ada rekamannya sama saya. 2 juta ton saja itu wajib smelter. Taliabu sudah 4 juta ton kapasitas produksinya. Berarti lebih wajib lagi untuk dismelter. Sementara ada 20-an IUP yang belum beroperasi. Sementara izinnya sudah keluar. Izin usaha pertambangan IUP. Kalau semua operasi bisa puluhan juta ton per tahun yang keluar biji besi dari Pulau Taliabu. Sehingga wajib smelter. Ketika smelter itu beroperasi, maka pajaknya boleh jadi 80-90% masuk di pusat. Jadi jalan-jalan, jembatan, listrik, bandara, hal-hal yang terkait dengan pengembangan industri itu, infrastrukturnya harus diserahkan ke pusat. Taliabu, Pemdanya jangan ambil resiko. Karena biayanya mahal itu. Lebih baik Pemda fokus di jalan kebun, jalan dalam desa. Iya, jangan di jalan induk begini. Induk ini serahkan ke pusat ini jadi jalan nasional. Begitu. Masa Wakatobi yang tidak punya tambang, Wakatobi yang tidak punya feri antar provinsi, jalannya jalan nasional. Garis tengahnya warna kuning. Baca, kalau kita mau ingin tahu Wakatobi punya metode menyerahkan jalan daerah ke jalan nasional, baca di bukunya Hugua, judulnya Lelaki Itu Hugua, kalau saya tidak salah. Baca di buku itu. Ada caranya bagaimana seorang bupati yang bernama Insinyur Hugua mengangkat status jalan Wakatobi menjadi jalan nasional. Ada lagi yang bilang bahwa jalan nasional itu harus jalan antar provinsi. Taliabu ini jalan antar provinsi ini karena menghubungkan Maluku Utara dengan Sulawesi Tengah. Melalui apa? Melalui pelabuhan SDP Ferry. Ada ferry antar provinsi, rute Taliabu, Lubuk Banggai, Sulteng. Taliabu, Banggai Laut, dan Banggai. Banggai itu Lubuk sana. Kalau Banggai Laut, ini Banggai Pulau Banggai. Jadi 2 kabupaten di Sulawesi Tengah dengan Taliabu dihubungkan oleh SDP Ferry, walaupun cuma sebulan sekali. Dulu 3 kali seminggu. 2 kali seminggu dulu. Karena kendaraan kurang yang naik, maka dikurangi jadi 1 kali sebulan. Sebulan sekali. Kenapa kendaraan kurang?
Karena akses jalannya tidak ada. Ada tapi cuma satu kecamatan dia lintas ya, hanya 2 kecamatan, Bobonggele. Itu pun masih sebagian melewati lumpur tadi itu yang kita lewati itu, dan lubang-lubang begini. Belum antero aspal yang bagus. Begitu. Jadi Taliabo ini sangat memenuhi syarat. Mau dibilang jalan antar provinsi, ini jalan antar provinsi ini. Menghubungkan Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelabuhan ASDP Indonesian Ferry. Pelabuhannya di Desa Keramat. Kalau mau bilang tambang, ini tanah ini uranium semua ini. Pasirnya pasir kuarsa. Seperti itu, Taliabo. Izin usaha pertambangan di Pulau Taliabo melebihi besar pulaunya. Jadi sangat layak Taliabo itu minta jalan nasional. Karena seluruh tambang itu devisanya masuk di pusat. Ya, daerah hanya dapat sedikit. Contoh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafiz. Dia sampaikan di DPR RI bahwa smelter tambang yang ada di Sulawesi Tengah itu ratusan triliun ke apa itu dia punya pajak masuk di pusat. Iya, ratusan triliun kalau tidak salah itu. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah cuma dapat 500 miliar. Iya. Mungkin 90% itu masuk pusat itu. Boleh jadi masuk daerah tidak sampai 10%. Makanya, tapi Sulawesi Tengah jalannya jalan nasional. Taliabo jangankan jalan nasional, jalan provinsi 1 jengkal tidak ada. Nah, tapi ada juga para pendukung-pendukung pemerintah itu, kalau kita kritik tentang kondisi jalan, dia teriak-teriak suruh kita diam. Ada. Alasannya supaya kita jangan dipecet terus. Mereka yang jadi pemerintah daerah, kaya raya, tinggal di Jakarta, bolak-balik, pakai mobil mewah, pakai Toyota Prado, pakai Land Cruiser, pakai Pajero Sport. Nah, kita jalan di motor bekas begini, yang rusak-rusak bayar pajak lagi. Nah, ini yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah. Iya, yang kaya tambah kaya, tambah miskin. Ini saya baru habis urus perpanjangan pajak, mutasi berkas, denda, mutasi dari Sulawesi Tengah, Luk Banggai ke Taliabo. Motor ini, motor peko-peko ini lebih 3 juta. 3.400.000 sama dengan beli motor bekas yang baru. Ini. Kenapa harus saya bayar? Karena dengar kabar dorong mau main tilang di Kasangus ini. Sri Mulyani mau samakan pajak dengan zakat. Oh, dia keliru fatal itu. Salah. Zakat itu diperuntukkan khusus untuk 8 golongan mustahik zakat. Bukan untuk semua orang. Nah, begitu. Dan zakat itu harus memenuhi syarat. Nah, apa istilahnya ini? Syaratnya satu, ada batasan seseorang wajib membayar zakat mal. Ya, untuk lebih mudah dipahami, orang yang wajib membayar zakat adalah orang yang penghasilannya melebihi pengeluarannya. Itu, semoga dipahami itu. Orang yang pendapatannya, penghasilannya dari usahanya melebihi dari pengeluarannya dalam setahun. Itu namanya orang kaya. Jadi definisi kaya dalam Islam seperti itu. Nah, itulah yang wajib zakat, 2,5% dari penghasilannya itu. Kalau zakat fitrah ya barangkali cuma 30.000 per tahun, sedikit sekali. Terus penerima zakat hanya 8 golongan, dan 8 golongan itu tidak semua ada di Indonesia. Misalnya memerdekakan budak, kan tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, dan intinya orang yang menerima zakat atau mustahik itu prinsipnya adalah orang
yang di dalam 1 tahun pernah kelaparan karena tidak punya uang untuk membeli bahan makanan. Itu intinya di situ. Dia punya dasarnya di situ. Atau orang yang penghasilannya lebih rendah daripada pengeluaran, atau pengeluaran lebih besar dari penghasilan, sehingga dia harus kelaparan dalam beberapa hari atau 1 hari dalam setahun karena tidak mampu beli makanan, karena uang tidak ada, maka itu disebut orang miskin. Dia berhak menerima zakat. Orang fakir adalah orang miskin yang tidak punya rumah. Itu fakir namanya. Fakir lebih parah dari miskin. Inilah mustahik wajib menerima zakat. Kemudian Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Bukan perjalanan dinas yang pegang uang puluhan juta. Bukan. Tidak semua orang dalam perjalanan itu berhak menerima zakat. Begitu pula janda. Di dalam 8 golongan tidak ada janda di situ. Boleh janda mendapat bagian kalau dia di antara orang yang fakir dan miskin. Kalau janda pohon cengkehnya ribuan pohon turun denton, atau DP anak PNS separuh kepala dinas, atau anaknya punya toko, iya kan? Punya toko sembako, Kan tidak mungkin diberikan zakat. dia tidak berhak menerima zakat karena kekayaan anaknya adalah kekayaan dia. Yang berhak menafkahi orang tua adalah anaknya, itu yang wajib. Ya, nafkah pendapatan seorang anak yang didahulukan adalah menafkahi orang tuanya dari keluarganya. Itu konsep Al-Quran itu. Ayatnya dalam surah Al-Baqarah ada. Saya lupa ayatnya itu. Kalau tidak salah begini, yasalunaka madza yunfiqun. Ditanya kau wahai Rasul, kalian engkau ditanya apa yang kami infakkan? Kami menginfakkan sesuatu yang baik. Saya lupa ayatnya. Kepada orang tua dan kepada keluarga. Orang tua dulu. Jadi kehidupan orang tua dulu lebih didahulukan, dia punya kebutuhan pokok, baru keluarga. Itu konsep Al-Quran. Karena berbakti kepada kedua orang tua menempati ranking kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konsep ajaran Al-Quran itu. Mana ayatnya? Ada. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan serikatkan dengan sesuatu. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah kalian berbuat baik. Ayat itu saja sudah mengkafir seluruhnya itu. Kita tidak boleh melakukan sesuatu yang justru terbalik seperti itu atau melenceng. Jadi itu juga menjadi ayat tentang silaturahim, ihsana. Setelah ayat itu wabil walidaini ihsana, kemudian apa? Wabizil kurba, kepada kerabat. Kerabat itu keluarga, anak istri, ya kan? Saudara-saudara kandung, paman, tante, bibi, ya kan? Kurba namanya itu. Wal yatama, setelah keluarganya kita, kepada siapa kita berbuat baik yang ranking ketiga? Kepada anak yatim. Kemudian setelah anak yatim kepada siapa? Wal masakin, kepada orang miskin. Kemudian kepada siapa? Wal jarisil kurba, kepada tetangga dekat. Wal jaril junub, tetangga yang jauh. Kan ada tetangga kita pindah rumah, kan jadi jauh kan? Itu wal jaril junub. Ya bisa juga disebut teman-teman yang jauh, boleh. Wal jaril junub. Wassahibi bil jambi, teman seperjuangan, teman-teman lama. Itu namanya wassahibi bil jambi, atau teman senasib seperjuangan. Ya kan? Wabnis sabil, anak perantauan, ya kan? Wa ma malakat aimanukum, budak yang kalian miliki. Di zaman ini tidak ada budak, tapi yang ada adalah pembantu.
atau orang yang membantu dalam pekerjaan kita, itu bisa dianalogikan sebagai budak. Artinya orang yang bekerja untuk kita, begitu. Bisa seperti itu. Atau kalau orang kaya kan biasa ada pembantu rumahnya kan? Pembantu dalam rumahnya itu harus dia berbuat baik. Tapi dia ranking yang terakhir. Seperti itu. Jadi Islam mengatur itu semua, itu hubungan sosial itu. Jadi tadi yang saya berapa sebut tadi itu, hubungan kepada Tuhan cuma satu. Yang lainnya itu manusia semua itu. Lihat ya, wa'budullaha satu, wala tusyriku bihi syai'a, iya kan? Wa bil walidaini ihsana satu, wa bizil qurba wal yatama wal masakini wal jari zil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ada berapa? 9 golongan. Jadi kalau kita hitung 10, 1 kepada Allah, 9 kepada manusia. Perintah Allah dalam Al-Quran. Hubungan kepada manusia lebih banyak dibahas oleh Al-Quran daripada hubungan dengan Tuhan. Itu perlu dipahami. Maka logika kita berpikir, karena Al-Quran perintah kita menggunakan afala ta'qilun, kenapa kau tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapa kau tidak berpikir? Logika kita harus memberikan definisi bahwasannya infrastruktur dan suprastruktur kemanusiaan harus diperhatikan sebagaimana kita memperhatikan infrastruktur dan suprastruktur hubungan dengan Tuhan. Begitu. Maka ada ayat dalam Al-Quran surat Ar-Rahman, in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ardi fanfuzu. Kalau kalian ingin menguasai lapisan-lapisan langit, lapisan-lapisan bumi, fanfuzu, silakan kalian kuasai, silakan kalian jelajahi. La tanfuzuna, kalian tidak akan mampu menguasainya illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan. Sultan itu nama sistem pemerintahan di zaman Nabi. Sekarang namanya negara. Begitu. Jadi kosakata dalam Al-Quran itu dikembalikan dulu ke zaman Nabi, artinya apa, baru ditarik ke masa kini. Gitu. Jadi sultan itu adalah pemerintahan. Sekarang pertanyaannya, masihkah ada konsep pemerintahan dalam ajaran Islam? Sudah hilang, dimakan setan. Mu'tazilah punah. Syiah ada di Iran, tapi rame-rame caci maki dan bilang ajaran sesat katanya. Itu semua alumni Saudi, alumni Mesir itu banyak yang bilang Syiah itu sesat. Yang benar dorang katanya, dorang penghuni surga. Padahal genosida di Palestina dorang tidak mampu bela. Walaupun mau ambil anak yatim untuk kasih makan di rumahnya, kasih dia banyak, tidak mampu. Padahal Al-Quran perintah, ara'aita allazi yukadzibu biddin, mau usah perhatian kalian pendusta-pendusta dalam beragama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, mereka yang mengabaikan anak yatim. Siapa itu? Itu Mesir itu, Jordania, Saudi, Qatar, Bahrain, semua Oman yang tidak peduli dengan anak yatim itu. Mereka semua itu terlibat itu. Kalau kotoran di Indonesia karena jauh, andai kata Palestina itu ada di dekat sini, saya ambil tinggal di pondok semua. Kita kasih makan semua orang. Ya, jadi itu sekarang mau lihat itu mana Islam yang betul dengan Islam yang palsu itu sekarang ketahuan itu. Jelas sekali. Jelas sekali di zaman ini. Mana Islam yang mengikuti Al-Quran, mana Islam yang mengikuti pikirannya dan pikirannya Donald Trump, pikirannya Netanyahu. Itu. Orang punya Tuhan itu Amerika dengan Israel. Nah, itu dompet Tuhan. Dan bilang Tuhannya Allah itu enggak, itu hanya cerita saja itu. Itu hanya sebatas di bibir.
bukan pada perilaku. Kalau perilakunya itu ada dubes Amerika dan Zionis di negaranya masing-masing. Ada dubes Israel di Turki. Dan Turki menjadi penyumbang baja terbesar untuk Israel. Penyuplai baja. Jadi tank Mirkavanya Israel itu dibangun menggunakan baja Turki. Seperti itu. Turki negara NATO, bagian dari negara NATO. Koalisinya Amerika itu, NATO itu. Semua negara koalisi Amerika itu disebut NATO. Secara koalisi militer toh. Begitu. Sementara dalam Al-Quran menyebut orang yang berkoalisi dengan musuh-musuh Islam, maka dia adalah musuh Islam. Walaupun dia salat, walaupun dia puasa, dia zakat, dia haji, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi, kalau syahadat itu hanya sekedar ucapan, oh di zaman Nabi banyak. Surat Al-Munafikun. Iza ja'akal munafikun. Ketika orang munafik datang kepadamu, qalu nashhadu an innaka la Rasulullah. Orang munafik itu bersahadat bahwasanya sesungguhnya engkau benar-benar Rasulullah. Innaka pakai nun taukid, la Rasulullah pakai lam taukid. Dua dia punya lam taukid di situ itu. Yang memperkuat bahwa dia yakinkan Nabi bahwa engkau benar-benar Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Akan tetapi Allah bersaksi bahwa orang munafik itu dusta. Innal munafiqina lakazibun. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Sesungguhnya Allah tahu bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun. Dan Allah juga bersaksi bahwasanya orang munafik itu berdusta. Di mana orang berkelakson tadi? Ada orang berkelakson dari belakang. Surat Al-Munafikun ayat 1. Surat Al-Munafikun itu 1 halaman setengah itu. Jadi kalau ada yang bilang di zaman Nabi itu orangnya orang penghuni surga semua, jadi surat Al-Munafikun 1 halaman setengah itu mau simpan di mana itu? Surat At-Taubah 101. Bagaimana kalimatnya ini? Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun. Dan di antara orang-orang yang hidup di sekitarmu di Medina itu ada orang munafik. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Kamu tidak tahu mereka, akan tetapi kami tahu mereka itu. La ta'lamuhum nahnu na'lamuhum. Sanu'azibuhum marratain. Kami akan azab mereka 2 kali lipat. Jadi orang yang berjumpa Nabi, menyaksikan mukjizat Nabi, menyaksikan bagaimana Nabi membacakan wahyu untuk pertama kali setelah wahyu itu diturunkan kepada beliau, lalu mereka mendustakan Nabi, menentang Nabi, atau berbuat berbeda dengan perintah Allah, maka mereka akan dihukum 2 kali lipat. Begitu. Itu surat At-Taubah 101. Begitu pula istri-istri Nabi, surat At-Tahrim. Itu hampir semua surat At-Tahrim itu menjelaskan tentang perilaku istri Nabi yang membocorkan rahasia Nabi. Lalu Allah ancam, kalau kalian melakukan fahishatan, kejahatan, maka Allah akan menghukum kalian 2 kali lipat. Ada surat At-Tahrim, saya lupa ayat berapa. Lalu dijelaskan dalam surat At-Tahrim ayat 10 bahwa istrinya Nabi Nuh, istri Nabi Lot, iya kan? Kemudian anak Nabi Nuh, anak Nabi Lot itu hidup di
di bawah bimbingan dua orang yang soleh, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka durhaka kepadanya, dan mereka Allah masukkan dalam istri-istrinya itu dan anaknya itu, yang menyebabkan Allah masukkan di neraka. At-Tahrim ayat 10. Nah, begitu pula istrinya Fir'aun, ya kan, dia hidup di samping manusia yang durhaka, tapi Allah selamatkan. Wih, mantap, luar biasa. Entes keramat dapat jatah dari kementerian. Sama Alia di Keramat juga dibuat. Iya. Masya Allah. Tinggal terampil jalan, mudah-mudahan kasihan Kepres infrastruktur segera keluar dari Pak Presiden. Kita sudah mendekati Desa Keramat. Ini jalan aspal yang dibangun oleh Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasubay tahun 2016 atau 17 ini. Iya, kira-kira di akhir 2016. Sampai di lewat itu Sanawiyah tadi. Masih kokoh nih. Iya, masih bagus sih. Ini yang rusak cuma di situ, di Keramat sedikit rusak. Nah, kemudian di bagian-bagian yang ada air mengalir di jalan, yang di sana sedikit itu, antara Kerabat Kilong. Nah, di desa inilah ada pelabuhan feri antar provinsi. Maka jalan ini jalan provinsi harusnya, karena ini jalan antar provinsi. Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Mestinya begitu, atau diangkat jadi jalan nasional. Nah ini lurus ini ke pelabuhan feri, belok kanan sana. Nah, bisa juga lewat situ yang jalan aspal. Nah, ini papan nama ini harusnya menghadap kemari dan ke sana. Ini belok ini menuju pelabuhan feri, SDP feri. Nah itu jalan antar provinsi. Jadi ada yang bilang bahwa jalan provinsi atau jalan nasional itu harus jalan yang menghubungkan antar provinsi. Ya, Talebu antar provinsi. Semua Talebu sudah memenuhi syarat ini. Tapi harus diserahkan secara tertulis oleh Bupati. Ini sudah 5 kali pemilihan Bupati. Ini kita belum dengar kabar siapa menyerahkan tertulis kepada Presiden. Kalau kepada provinsi tidak bisa, karena hanya 5 tahun sekali baru bisa dilakukan. Harus 2024. Kalau mau serahkan ke provinsi nanti tunggu 2029. 5 tahun lagi. Begitu. Sekarang, kecuali ke pusat. Kalau ke pusat, biar hari ini jadi. Nah, cuma ini sekarang sudah kacau Indonesia ini. Gara-gara terlalu banyak utang. Nah, ini proyek mantap sekali. Masya Allah, luar biasa. Katanya Alia ini tidak mau dinegerikan, Kira-kira? Saya dengar dari operatornya cerita. Ya, boleh jadi. Dari kepala sekolahnya yang tidak mau negerikan. Iya, Kak. Ya, karena kalau dia negeri, kepala bukan lagi yayasan yang ngatur, tapi sudah pemerintah. Contohnya Sanawiyah Nenggele. Ya kan? Kepala sekolahnya diatur oleh Kemenak, bukan lagi oleh yayasannya. Jadi kasihan kepala sekolah yang selama ini berjuang, bisa jadi dia diganti. Iya. Iya kan? Contoh SMP Salati, yang dirikan itu Basir Madi. Nah. Semua Basir Madi yang urus. Begitu Basir Madi sudah selesai bangun itu SMP Salati, dinegerikan. Ketika dia negeri, Basir Madi disingkirkan. Diserahkan kepada orang baru yang sama sekali tidak punya jasa di situ. Begitu pula Sanawiyah dengan Alia. Yang jadi kepala sekolah hari ini, orang sama sekali tidak pernah berjuang untuk Sanawiyah dengan Alia. Iya. Tidak ada. Jadi
Itu juga jadi dilema bagi sekolah-sekolah swasta yang mau dinegerikan, itu jadi dilema itu. Nah, lalu sekarang pemerintah juga tidak terlalu membedakan negeri dengan swasta kan, jatah dana bosnya sama. Yang tidak punya dana bos itu pesantren. Pesantren itu tidak punya dana bos, padahal pesantren itu harus makan minum. Dan gurunya mengajar hampir 24 jam mengawasi santri. Dan pondok pesantren adalah lembaga pendidikan dan kurikulum pendidikan tertua di Indonesia jauh sebelum penjajah Belanda masuk Indonesia. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang terlibat aktif dalam berperang pada arek-arek Surabaya mengusir sekutu dari tanah Surabaya. Semuanya itu santri itu yang berjuang itu. Ya Allah, kasihan ini jalan ini. Tidak pernah mau dibenahi ini. Sudah 5 kali pemilihan bupati ini, begini-begini terus. Aspal juga ini provinsi yang bikin ini. Kemudian dibenahi oleh Balai Impres tahun anggaran 2023. Pemda Taliabo ini tidak jauh dari sini sudah kantor bupati ini, tapi ya mungkin cuma 2 km sudah kantor bupati baru. Pertempuran di Surabaya itu kan 10 November itu yang berjuang itu para santri, para guru, para ulama, petani. Iya. Tapi bisanya Indonesia merdeka, Ustaz. Bisa merdeka diizin Allah. Makanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan berkebangsaan yang bebas, maka terjadilah perjuangan berdarah demi kemerdekaan itu. Itu bukan terorisme, itu perjuangan demi kemerdekaan, bukan terorisme. Salah itu. Terorisme itu definisinya penjajah. Saya kemarin cari referensi untuk khutbah Jumat. Iya. Saya dapat itu kan pas momentum 17-an tuh. Jadi saya baca bait-bait tentang perjuangan Indonesia. Iya. Pertempurannya di 10 November itu. Iya. Yang berjuang para santri, para ulama. Sempat terharu saya sampaikan karena terharunya itu bisanya negara Indonesia ini merdeka padahal pasukan kita itu bukan pasukan yang terlatih, bukan pasukan yang sudah punya kekuatan militer toh. Iya. Jadi perjuangan menggunakan bambu runcing itu di situ melawan Malabi. Yang membunuh Malabi itu anak santri. Pakai sarung itu dia pergi bom Malabi. Santri NU semua itu pakai sarung itu. Para pejuang itu pakai sarung. Sebagian sarung, sebagian celana panjang. Berarti besar campur tangan Tuhan atas kemerdekaan Indonesia. Iya, besar sekali. Bayangkan sekutu baru habis bom Nagasaki dan Hiroshima waktu itu. Kalau dia bagi satu biji Indonesia, selesai Indonesia. Tapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa tadi, dan mungkin adalah keinginan leluhur bangsa ini supaya merdeka, Malabi komandan sekutu mati dan seluruh pasukannya pulang kembali. Padahal itu dipimpin oleh Inggris pada waktu itu. Inggris yang pimpin. Memangnya mati ribuan orang. Tapi yang mati ribuan orang itu adalah harga untuk kemerdekaan. Ya, makanya koruptor hari ini itu adalah para pengkhianat pahlawan nasional yang gugur di medan juang demi kemerdekaan ini. Sekali keadaan negeri ini kalau kita baca sejarah perjuangan Indonesia. Iya. Masa kelam. Iya. Jadi itu, bayangkan itu. Makanya pondok pesantren itu pemerintah wajib perhatikan melebihi sekolah-sekolah kedinasan. Ini sekolah kedinasan, DP dana bos, satu siswa itu 4 miliar kah? Berapa miliar itu? 6 miliar kah apa dalam setahun? Jatah dana bosnya sekolah-sekolah kedinasan. Dan rata-rata kualitas pendidikan pesantren itu luar biasa. Iya. Pengetahuannya, moralnya. Saya ini kuliah tidak selesai. Yang selesai cuma pondok pesantren. Iya. Tapi sarjana-sarjana yang alumni perguruan tinggi yang sudah bergelar sarjana di jurusannya, misalnya jurusan bahasa Arab, saya bisa ajak komunikasi berbahasa Arab. Bahkan boleh jadi dia tidak bisa.
Walaupun saya juga punya bahasa Arab juga tidak tuntas juga. Begitu. Masih banyak juga yang kita tidak tahu. Beda dengan orang yang memang alumni dari di Timur Tengah kan, itu memang jauh lebih mantap. Tapi dengan Gubernur Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, kalau berkunjung ke Taliabu, kalau di Gili saya berkomunikasi berbahasa Arab dengan dia. Karena kalau ada kata yang saya lupa, ada bahasa yang saya lupa, saya tanya sama dia karena dia kamus berjalan nih. Kan begitu. Belajar berbahasa itu dengan orang yang ahli bahasa itu. Begitu caranya. Beliau punya anak itu luar biasa juga. Iya, karena dia alumni sana. Alumni Mesir. Makanya kalau mau ingin menjadi seorang ustadz, sekolahnya harus di Timur Tengah. Cuma kalau betul-betul mau jadi seorang ulama harus di Iran. Karena gudang ulama dunia ini Iran. Persia, semua itu ulama Islam itu 90% orang sana. Sisanya orang Mesir. Dari Arab itu sedikit sekali. Dari Timur Tengah Saudi Arabia ini tidak ada jadi ulama besar, tidak ada. Tidak ada, kecuali keluarga Nabi sendiri. Cucu-cucunya itu Imam Hasan, Imam Hussein, para a'imah namanya. Imam 12 itu ya itu orang dari sana, dari Saudi. Di Saudi sekarang ini tuh, kalau dulu bukan Saudi namanya, di zaman mereka itu masih Hijaz. Kalau selain dari itu tidak ada. Orang yang ulama besar Islam itu semua orang Irak, orang Persia. Tapi dulu Irak itu Persia juga. Iran lah, Iran. Persia itu sampai Rusia sana namanya Persia. Afghanistan itu Persia. Dari mana lagi? Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan. Kampungnya Habib Nurmagomedov ini. Apa namanya itu? Itu kampungnya Imam Bukhari itu. Persia dulu itu. Semua itu wilayah Persia. Kerajaan Persia. Ilmu-ilmu di sana, tasawuf itu dari sana. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dari Baghdad, Irak. Hasan Al-Basri dari sana. Rabi'atul Adawi atau Sufi perempuan dari sana, Irak semua itu. Kecuali Zunnun, dia orang Mesir, Zunnun Al-Misri namanya. Tokoh tasawuf. Junaid Al-Baghdadi, orang Baghdad. Rata-rata ulama Islam dari sana, dari Khurasan, dari Samarkand, dari Uzbekistan, Tajikistan, Kurdistan, Kurdistan tidak tahu ada kah tidak. Ada juga ulama dari Kurdistan. Banyak. Ulama mazhab Maliki dengan Syafi'i. Malik orang Medina. Imam Malik. Iya, Imam Malik. Malik orang Medina. Syafi'i dia orang dari Palestina. Orang Gaza. Imam Syafi'i dari Palestina. Dia wafat di Mesir. Dia belajar di Medina, baru pindah ke Irak. Lama belajar di Irak dia. Karena gudangnya ilmu di Irak. Persia. Baru dia pindah ke Mesir. Di Mesir dia hidup 10 tahun baru meninggal. 10 tahun dia hidup di Mesir, dia rubah dia punya fatwa 2 kali yang disebut dengan kalamul jadid atau qaulul jadid. Andai kata Syafi'i hidup 20 tahun di Mesir, boleh jadi 4 kali dia rubah mazhab. Kenapa dia rubah-rubah? Karena hadis-hadis ditulis di abad kedua. Belum diverifikasi pada masa Syafi'i. Belum ada hadis sahih, hadis dhaif, hadis marfu, hadis hasan, hadis maudhu, belum ada. Belum ada di zaman Syafi'i itu, belum ada. Semua ampa-ampa mazhab itu mereka hidup di zaman belum ada verifikasi hadis, belum. Mereka itu hidup di abad kedua semua. Ahmad bin Hanbal yang hidup di akhir abad kedua. Tidak ada yang masuk abad ketiga mereka itu. Verifikasi hadis itu di abad ketiga sampai menjelang abad keempat. Mengklasifikasikan hadis sahih, dhaif dan semua itu abad ketiga itu. Begitu. Makanya saat Nabi hidup, wasiatnya bukan mengikuti Al-Quran dan Sunnah, bukan.
mengikuti Al-Quran dan keluarganya. Itu yang sahih, itu yang diakui oleh seluruh ulama hadis. Kenapa tidak dibilang sunnah? Ya, sunnah itu kan definisi yang dibuat belakangan. Memang ada hadis Nabi sunnah, tapi tidak mutawatir itu. Hadis itu lemah sekali itu kata sunnah di zaman Nabi. Yang benar itu taraktu fikum amrain. Saya tinggalkan kepada kalian dua perkara. Ma in tamassaktum bihima. Selama kalian berpegang dengan kedua perkara itu, lan tadillu ba'da. Lan tadillu abada. Kalian tidak akan sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah, Al-Quran, wa itrati ahli baiti, dan keluargaku ahlul bait. Kenapa itulah ahlul bait yang disebut? Karena keluarganya itulah yang memahami Al-Quran, yang menerima rahasia-rahasia ilmu-ilmu khusus. Dan dari keluarganya inilah yang berhijrah ke Iran, melahirkan Al-Kindi, melahirkan Al-Farabi, melahirkan Al-Jaziri, melahirkan Ibnu Khaldun, melahirkan Ibnu Sina, dan melahirkan ulama-ulama ahli berbagai macam cabang ilmu pengetahuan modern hari ini. Nabi bukan sekedar antum a'lamu bi umuri dunyakum, tapi Nabi itu menerima Al-Quran tibyanan likulli syai'. Dia adalah petunjuk atas segala sesuatu. Itu Al-Quran yang bilang. Kalau Al-Quran mengatakan sebagai tibyanan likulli syai', petunjuk segala sesuatu, maka hadis yang mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum itu hadis batil, tidak benar ini. Begitu. Kita sudah sampai di kantor. Berarti kita mau ke kantor. Kita singgah di kantor Kemenak, itu ambil SK, baru kita ke BRI. Kita singgah dulu atau kita sarapan dulu ya? Kemarin di pemilu juga di PPS, itu saya sekretaris. Iya kak. Saya urus laporannya, urus pencairannya di bank. Oh. Tiap bulan, jadi sudah 2 kali pengalaman begini. Oh sudah, alhamdulillah sudah itu. Ini sebentar. Nah, tapi yang saya tidak sukanya di situ, kebanyakan mungkin sudah makan banyak uang haram. begitu kak? Iya, laporannya beda, pengalokasian anggarannya beda. Oh gitu ya, oh memang sudah biasa itu. Jadi Sudah. saya kayak bisa trauma ikut begini. Iya. Sudah begitu modelnya. Oh sudah ada ini haji, kita singgah sudah. Nanti habisan kita. So, ada ini, ada mobilnya Pak Haji. Kita sudah tiba di kantor Kemenak Pulau Taliabu. Nanti kita lanjutkan lagi perjalanan sebentar. Apa kabar? Alhamdulillah, hari ini kita selesai mengurus rekening Ponpes Darul Amanah di BRI Unit Bobong, ibu kota Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Suasana pada maghrib di Ponpes Darul Amanah Desa Onemai, Kecamatan Taliabu Barat Mau, Kabupaten Pulau Taliabu, Provinsi Maluku Utara. Suasana malam di Ponpes Darul Amanah.